Seorang TKW asal Indonesia yang rela mengorbankan dirinya menjadi selingkuhan dua majikan di Arab, demi bisa mengirim uang untuk biaya pengobatan suaminya di kampung. Antara cinta, pengorbanan, dan air mata, jalan hidupnya penuh dilema, dan saat malam pertama no sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala kesulitan hidup. Hari ini, kita akan mendengar sebuah kisah pilu seorang TKW asal Indonesia yang terpaksa mengorbankan harga dirinya demi cinta dan pengorbanan untuk suami yang sedang sakit di tanah air. Sebuah cerita penuh air mata, dilema, dan perjuangan hidup yang membuat hati kita terenyuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah nyata yang penuh pelajaran ini. Namaku Sari. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana, penuh dengan perjuangan, tapi aku selalu merasa cukup selama bersama suamiku, Budi, dan anak sematawayang kami, Rani. Bagi kami, kebahagiaan bukan soal harta, tapi tentang kebersamaan, canda, dan doa di setiap malam. Namun semua berubah ketika suamiku jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil, tapi semakin hari kondisinya melemah. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan kalau ia harus menjalani operasi besar. Biayanya sangat mahal, jauh di luar kemampuan kami. Saat itu, aku merasa dunia runtuh. Setiap malam aku menangis diam-diam. Aku tidak ingin Rani melihat air mataku, dan aku tidak mau suamiku semakin tertekan. Tapi hatiku hancur. Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang kadang membantu tetangga menjahit. Bagaimana mungkin aku bisa menyediakan puluhan juta rupiah untuk operasi? Di saat itulah muncul sebuah tawaran. Seorang tetangga mengenalkanku pada agen penyalur TKW. Katanya, jika aku mau bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, aku bisa mendapatkan gaji yang cukup besar. Bahkan, jika beruntung, bisa menabung untuk biaya operasi suamiku. Awalnya aku menolak. Aku takut. Bagaimana kalau aku diperlakukan tidak baik di sana? Bagaimana dengan anakku yang masih kecil? Bagaimana kalau aku tidak kuat jauh dari keluarga? Tapi setiap kali aku melihat Budi terbaring lemah di tempat tidur, aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku tidak ingin kehilangan suamiku hanya karena kami tidak punya uang. Akhirnya, dengan hati berat, aku mengatakan, ya, pada tawaran itu. Budi awalnya menolak. Ia tidak mau aku jauh darinya. Tapi aku memegang tangannya erat dan berkata, "Mas, kalau aku tidak berangkat, bagaimana kita bisa bayar biaya rumah sakit? Aku rela bekerja apa saja, asal Mas bisa sembuh. Aku ingin Mas tetap hidup, tetap ada untuk aku dan Rani." Aku melihat matanya berkaca-kaca. Ia mencoba tersenyum, meski wajahnya pucat. Kalau itu memang jalan satu-satunya, aku hanya bisa berdoa semoga Allah selalu melindungimu, Sari. Hari keberangkatan pun tiba. Aku tidak pernah lupa suasana bandara hari itu. Rani menangis sambil memelukku erat-erat. Tangannya kecil tapi genggamannya terasa kuat sekali, seolah ia tidak ingin aku pergi. "Ibu jangan lama-lama ya. Ibu harus cepat pulang. Aku janji akan rajin belajar dan tidak nakal," katanya dengan suara serak menahan tangis. Aku hanya bisa memeluknya erat, mencium rambutnya, dan berbisik, "Nak, doakan ibu ya. Semua yang ibu lakukan ini demi ayah dan demi kamu juga." Ketika pesawat lepas landas, aku melihat Indonesia semakin mengecil di bawah sana. Air mataku terus mengalir. Di kepalaku hanya ada satu doa. Semoga Allah kuatkan hatiku, semoga langkahku ini membawa kesembuhan bagi suamiku. Sesampainya di Arab, aku disambut suasana yang asing. Bahasa yang berbeda, budaya yang jauh dari kebiasaan di kampungku, dan rumah besar yang akan menjadi tempat tinggalku. Majikanku adalah keluarga Arab kaya raya. Suami, istri, dan dua anak mereka. Hari-hari pertama terasa begitu berat. Aku harus bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah yang luasnya berkali lipat dari rumahku di desa, mencuci pakaian, dan mengurus anak-anak majikan. Tubuhku sering terasa lelah, tapi aku menahan semua itu. Aku selalu mengingat wajah Budi di rumah sakit. Itu yang membuatku terus kuat. Di setiap waktu istirahat,
Aku menulis surat untuk Budi. Surat-surat itu penuh doa dan cerita tentang hari-hariku di negeri asing. Kadang aku menyelipkan sedikit uang tambahan agar ia bisa membeli obat. Meski uang itu tidak seberapa, aku tahu setiap rupiah sangat berarti untuk kesehatan suamiku. Tapi di balik semua semangat itu, hatiku sering digelayuti rasa sepi. Malam-malam panjang terasa begitu sunyi. Aku rindu suara tawa Rani, aku rindu kehangatan Budi, aku rindu suara azan dari musola kecil di kampungku. Kadang aku menahan tangis di balik pintu kamar kecil yang disediakan untukku. Namun aku terus bertahan, karena aku tahu tujuan utamaku, menyelamatkan nyawa suamiku. Yang tidak pernah aku duga, adalah bagaimana hidupku perlahan akan berubah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pengorbananku ini akan menyeretku ke dalam sebuah dilema yang tidak pernah aku inginkan. Hari-hariku di rumah majikan mulai terbiasa meski tubuhku masih sering terasa letih. Rumah itu sangat besar, hampir seperti istana bagiku yang sebelumnya hanya tinggal di rumah sederhana di kampung. Ada ruang tamu megah dengan sofa empuk, lampu gantung berkilauan, dan halaman belakang yang dipenuhi tanaman indah. Tapi di balik kemegahan itu, tugasku terasa tidak ada habisnya. Setiap pagi aku harus bangun lebih awal dari semua penghuni rumah. Jam 4 dini hari aku sudah berdiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikan. Nasi Arab, roti, keju, buah, kadang juga daging kambing atau ayam. Setelah itu aku lanjut membersihkan kamar, mencuci pakaian, menyetrika, dan membantu anak-anak majikan bersiap ke sekolah. Aku jarang punya waktu istirahat panjang. Kadang hanya sempat duduk sebentar sambil minum air sebelum dipanggil lagi. Namun aku tidak pernah mengeluh. Setiap kali lelah, aku mengingat wajah suamiku yang sedang sakit di rumah. Aku membayangkan uang yang kukirim bisa membayar biaya rumah sakit, bisa membeli obat, bisa memberi harapan hidup untuknya. Majikanku, Tuan Hasan, adalah pria berumur sekitar 45 tahun. Badannya tegap, rambutnya sedikit beruban, dan sorot matanya tajam. Awalnya ia bersikap biasa saja padaku. Ia jarang bicara, lebih sering sibuk dengan pekerjaan dan pertemuan. Namun perlahan aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari caranya menatapku. Setiap kali aku lewat, aku bisa merasakan matanya mengikuti langkahku. Kadang saat aku sedang mencuci piring, ia tiba-tiba datang ke dapur hanya untuk mengambil air minum, padahal sebelumnya aku tahu ia jarang sekali masuk dapur. Awalnya aku menganggap itu kebetulan, tapi semakin lama aku merasa ada yang aneh. Aku berusaha tidak menanggapi. Aku hanya menunduk, menjaga sopan santun, dan fokus pada pekerjaanku. Aku tidak mau mencari masalah. Aku tahu posisiku hanya seorang pekerja di rumah itu. Istri majikanku, Nyonya Salma, adalah wanita yang baik, tapi juga sibuk dengan kegiatannya sendiri. Ia sering bepergian dengan teman-temannya, kadang menghabiskan waktu berjam-jam di salon atau pusat perbelanjaan. Ia memperlakukanku dengan cukup baik, meski ada kalanya bersikap dingin. Yang jelas, ia jarang memperhatikan apa yang dilakukan suaminya di rumah. Anak-anak mereka, 2 orang remaja, juga lebih sering sibuk dengan sekolah dan kegiatan masing-masing. Jadi bisa dibilang, sebagian besar waktu di rumah itu hanya diisi oleh aku dan Tuan Hasan. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman belakang, Tuan Hasan tiba-tiba datang menghampiriku. Ia berdiri tidak jauh dariku, lalu berkata dengan bahasa Arab bercampur sedikit bahasa Inggris yang bisa kupahami. "Kerjamu bagus, Sari. Rumah ini jadi lebih bersih sejak kamu ada di sini." Aku hanya menunduk, mengucapkan terima kasih singkat. Tapi di dalam hati, aku merasa canggung. Ia jarang sekali memujiku sebelumnya. Hari-hari berikutnya, sikapnya semakin terlihat. Ia mulai sering mencari alasan untuk berbicara denganku. Kadang ia bertanya tentang keluargaku di Indonesia. Kadang ia menanyakan apakah aku sudah makan atau belum. Bahkan pernah ia memberiku sebotol parfum sebagai hadiah kecil. Aku bingung. Aku tidak ingin menaruh curiga, tapi aku juga tidak bisa menolak kebaikannya begitu saja. Apalagi ketika ia tahu tentang kondisi suamiku yang sedang sakit. Ia tampak begitu tertarik mendengarkan ceritaku, bahkan berulang kali menanyakan bagaimana keadaannya. Di satu sisi, aku merasa lega karena ada orang yang peduli. Tapi di sisi lain, hatiku mulai diliputi rasa takut. Aku sadar betul,
perhatian seorang pria yang bukan suami bukanlah hal yang sederhana. Aku semakin berhati-hati. Setiap kali ia mendekat, aku mencoba menjaga jarak. Aku tidak ingin salah langkah. Namun justru sikapku itu membuatnya semakin ingin tahu. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, aku sedang membereskan dapur. Tiba-tiba Tuan Hasan masuk. Ia berdiri cukup dekat, membuat jantungku berdebar kencang. "Sari," katanya pelan, "kamu perempuan yang sangat kuat. Aku kagum padamu. Jika kamu butuh bantuan untuk suamimu, katakan saja. Aku bisa membantumu." Aku terdiam. Kata-katanya membuatku kaget sekaligus bingung. Aku tahu maksudnya, tapi aku pura-pura tidak mengerti. Aku hanya tersenyum tipis lalu melanjutkan pekerjaanku. Namun setelah kejadian itu, aku tidak bisa tenang. Kata-kata Tuan Hasan terus terngiang di kepalaku. Aku tahu ia berniat lebih dari sekadar menolong. Aku takut, tapi aku juga sadar. Tawarannya bisa berarti harapan untuk suamiku. Di tengah kebingungan itu, aku menulis surat lagi untuk Budi. Aku ceritakan sedikit tentang pekerjaanku, tapi aku tidak berani menceritakan tentang Tuan Hasan. Aku tidak mau membuatnya cemas. Aku hanya menuliskan doa, bahwa aku akan berusaha keras demi dirinya. Malam itu aku menangis dalam diam. Hatiku mulai terhimpit dilema. Aku hanya ingin bekerja jujur, mencari nafkah untuk suamiku. Tapi kini ada ujian yang jauh lebih berat menanti. Aku tidak pernah menyangka, perjalanan hidupku di rumah majikan akan membawaku ke dalam sebuah jalan yang penuh godaan dan air mata. Hari-hariku di rumah majikan terus berjalan. Dari luar mungkin terlihat biasa saja. Aku memasak, membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, hingga merawat anak-anak. Tapi di dalam hatiku, ada pergolakan besar yang semakin hari semakin kuat. Aku tahu Tuan Hasan semakin sering memperhatikanku. Ia tidak lagi sekadar memuji pekerjaanku, tapi mulai menanyakan hal-hal pribadi. Tentang keluargaku, tentang kampung halamanku, tentang bagaimana aku bisa sampai di rumah itu. Kadang ia bertanya dengan nada iba, kadang dengan tatapan yang membuatku tidak nyaman. Aku selalu mencoba menjawab singkat, tidak ingin memberikan celah. Tapi sikapku seolah membuatnya semakin penasaran. Suatu siang, ketika istri dan anak-anaknya keluar rumah, aku sedang membersihkan ruang tamu. Tuan Hasan duduk di sofa, memperhatikanku dari kejauhan. Setelah beberapa lama, ia berkata, "Sari, aku tahu kamu bekerja keras. Aku juga tahu alasanmu datang ke sini. Suamimu sakit, bukan?" Aku tertegun. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa tahu. Mungkin dari cerita yang pernah kubisikkan, atau dari surat-surat yang kucetak di warung internet saat mengirim kabar. "Ya, Tuan," jawabku pelan sambil menunduk. "Suami saya sakit dan butuh biaya besar untuk berobat." Ia mengangguk, lalu menarik napas panjang. "Aku bisa membantumu. Aku punya uang. Jika kamu mau, aku bisa memberikan lebih dari gajimu. Kamu hanya perlu dekat denganku." Kalimat itu membuat jantungku berdetak kencang. Aku langsung meletakkan kain pel yang kupegang, tubuhku gemetar. "Tuan, saya hanya ingin bekerja dengan baik. Saya tidak bisa." Belum sempat aku melanjutkan, ia memotong. "Sari, dengarkan aku. Aku tidak memaksamu. Tapi aku tahu kamu butuh uang cepat. Suamimu butuh pengobatan segera, bukan? Aku bisa memberimu itu semua." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hatiku. Benar, aku memang butuh uang besar. Gajiku sebagai TKW tidak cukup untuk biaya operasi suami. Bahkan jika aku menabung bertahun-tahun pun, rasanya tetap tidak akan cukup. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di ranjang kecilku, memeluk bantal, air mata mengalir deras. Aku merasa terjebak dalam dilema yang sangat berat. Di satu sisi, aku ingin menjaga kehormatanku, menjaga kesetiaanku pada suami. Aku tidak mau mengkhianatinya. Tapi di sisi lain, aku terus teringat wajahnya yang pucat di rumah sakit, tubuhnya yang semakin lemah, dan kata-kata dokter bahwa tanpa operasi ia mungkin tidak akan bertahan. Aku berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku." Aku tidak ingin terjerumus dalam dosa, tapi aku juga tidak sanggup melihat suamiku menderita. Tunjukkanlah jalan yang benar, ya Rab.
Hari-hari berikutnya, Tuan Hasan semakin gencar. Ia mulai memberiku uang tip dengan alasan, hadiah kecil. Kadang ia meletakkannya di meja dapur, kadang langsung menyelipkannya ke tanganku. Jumlahnya tidak sedikit. Uang itu cukup untuk membeli obat tambahan untuk suamiku. Aku menerima dengan perasaan campur aduk. Setiap kali aku mengirim uang ke kampung, suamiku selalu menulis surat balasan penuh rasa syukur. Sari, uang yang kamu kirim sangat membantu. Aku bisa beli obat, aku merasa lebih kuat. Terima kasih sudah berjuang untukku. Membaca surat itu membuat hatiku semakin remuk. Suamiku tidak tahu dari mana uang itu berasal. Ia hanya tahu istrinya bekerja keras di negeri orang. Aku merasa seperti pembohong. Suatu sore, ketika aku sedang menjemur pakaian, Tuan Hasan kembali mendekat. Ia berdiri di sampingku, menatapku lekat-lekat. Sari, aku serius. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan suamimu, aku bisa memberikan semua yang kamu butuhkan. Tapi aku ingin kamu bersamaku. Aku hampir menangis mendengarnya. Kata-kata itu seperti pedang bermata dua. Ada tawaran uang yang bisa menyelamatkan suamiku, tapi ada juga harga diri yang harus kukorbankan. Malam itu aku sholat tahajud, memohon petunjuk. Aku menangis tersungkur, meminta Allah memberi jalan keluar. Tapi hati kecilku berkata, mungkin inilah jalan yang harus kuambil, meski penuh dosa. Aku mulai menyadari bahwa perjuanganku untuk menyelamatkan suami akan membawaku ke jalan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Jalan yang penuh air mata, rasa bersalah, dan godaan yang semakin kuat. Dan itu baru permulaan. Sejak hari itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Aku merasa setiap sudut rumah majikan adalah jebakan yang mengintai. Tatapan mata Tuan Hasan selalu ada di belakangku, seolah ia menunggu saat aku lengah. Kadang aku merasa takut, kadang juga merasa iba, karena ia sering berkata ingin menolong. Namun dalam hatiku, ada pertempuran hebat. Aku masih berusaha meyakinkan diriku bahwa aku hanya datang ke negeri ini untuk bekerja, bukan untuk hal lain. Tapi kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Aku ingat suatu malam, Tuan Hasan datang lagi ke dapur ketika aku sedang membereskan piring. Ia menyerahkan sebuah amplop. Ini untukmu, Sari. Tidak usah khawatir, ini bukan gaji. Anggap saja hadiah. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Aku tahu di dalamnya ada banyak uang. Aku mencoba menolak, tapi ia menatapku serius. Simpanlah. Gunakan untuk suamimu. Aku hanya ingin membantumu. Malam itu aku membuka amplop itu di kamar kecilku. Isinya benar, uang dalam jumlah yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tahu suamiku sangat membutuhkan uang itu. Aku tahu dengan uang ini, ia bisa segera menjalani pengobatan yang lebih baik. Dengan tangan gemetar, aku menuliskan surat untuk Budi di kampung. Mas, alhamdulillah aku bisa mengirimkan lebih banyak uang bulan ini. Semoga Mas bisa segera berobat dan lekas sembuh. Doakan aku selalu kuat di sini. Aku tidak menceritakan dari mana uang itu berasal. Aku hanya bisa menangis setelah melipat surat itu. Namun ternyata, cerita ini tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasakan ada tatapan lain yang juga menggangguku. Bukan hanya Tuan Hasan, tapi adik laki-lakinya, Tuan Halid. Halid masih muda, usianya sekitar 30-an, gagah, dan sering berkunjung ke rumah. Awalnya ia hanya sekadar menyapaku sopan. Tapi lama-kelamaan, ia juga mulai memberikan perhatian yang aneh. Ia pernah memberikan buah tangan kecil, pernah juga berkata bahwa aku terlalu cantik untuk sekadar menjadi pembantu. Aku berusaha mengabaikannya, tapi semakin hari semakin sulit. Setiap kali ia datang, ia menyempatkan diri untuk berbicara denganku. Kadang hanya basa-basi, kadang lebih dari itu. Hingga suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman belakang, Halid menghampiriku. Ia berkata lirih, Sari, aku tahu kamu orang baik. Aku juga tahu tentang suamimu yang sakit. Jika kamu butuh uang, katakan saja. Aku bisa membantumu, asal kamu mau menemaniku. Tubuhku langsung lemas. Seolah aku terjebak dalam lingkaran yang sama. Tawaran itu datang lagi, kali ini dari orang lain. Hatiku benar-benar hancur.
Aku merasa Allah sedang menguji imanku di titik terendah. Malam itu aku menangis lebih keras dari biasanya. Aku merasa terjepit dari dua arah. Satu sisi ada Hasan, satu sisi lagi ada Khalid. Keduanya menawarkan hal yang sama. Uang demi kesembuhan suamiku, dengan imbalan yang membuatku merasa hina. Aku menuliskan curahan hati di sebuah buku kecil. Ya Allah, apakah aku harus menyerah pada keadaan? Suamiku sedang sekarat. Jika aku tidak melakukan sesuatu, mungkin aku akan kehilangannya. Tapi jika aku menuruti mereka, aku akan mengkhianati suamiku. Aku takut. Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Hasan semakin berani, Khalid semakin sering datang. Aku tidak bisa menghindar. Mereka berdua seolah berebut perhatianku. Aku merasa menjadi boneka yang diperebutkan. Namun setiap kali aku menerima uang tambahan, aku langsung mengirimkannya ke Indonesia. Suamiku menulis surat penuh kebahagiaan. Sari, uangmu menyelamatkanku. Aku bisa mulai pengobatan. Dokter bilang ada harapan besar untuk sembuh. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa membalas semua pengorbananmu. Membaca itu membuat hatiku semakin perih. Ia berterima kasih dengan tulus, tanpa tahu apa yang sebenarnya kulakukan di sini. Aku merasa seperti istri yang paling berdosa. Aku mulai menjalani hari-hari dengan topeng. Di depan majikan, aku pura-pura tegar. Di depan dunia, aku seolah pekerja keras yang sabar. Tapi di dalam hatiku, aku hancur. Aku tidak lagi bisa membedakan antara pengorbanan dan kehancuran. Aku sadar, pada titik itu aku sudah benar-benar terjebak. Tidak ada lagi jalan kembali. Hari-hari terasa semakin berat. Aku memang berhasil mengirimkan lebih banyak uang ke kampung halaman, dan kabar dari suamiku semakin membaik. Ia bilang tubuhnya mulai kuat, ia bisa berjalan sedikit demi sedikit, dan dokter memberikan harapan besar untuk sembuh total. Kabar itu seharusnya membuatku bahagia. Tapi entah mengapa, setiap kali membaca surat darinya, hatiku justru semakin hancur. Aku menangis setiap malam, membayangkan wajahnya. Ia begitu tulus mengucapkan terima kasih. Menyebutku istri yang luar biasa, yang rela berjuang di negeri orang demi dirinya. Padahal ia tidak tahu, uang itu berasal dari jalan yang penuh air mata dan rasa bersalah. Setiap kali aku menatap foto kecil keluargaku yang kubawa dari kampung, dadaku terasa sesak. Foto itu kini sudah mulai kusam, tapi senyum Budi dan Rani masih begitu jelas. Aku ingin sekali memeluk mereka, ingin sekali berkata bahwa aku mencintai mereka lebih dari apapun. Tapi aku tidak sanggup mengatakan kebenaran tentang apa yang kulakukan di sini. Aku mulai menulis banyak surat yang tidak pernah kukirim. Surat-surat itu penuh dengan curahan hati, penuh pengakuan, penuh air mata. Salah satunya berbunyi, "Mas, maafkan aku. Maafkan istrimu yang lemah ini. Aku ingin menolongmu, aku ingin melihatmu sembuh, tapi jalan yang kutempuh membuatku merasa kotor. Aku tidak bisa jujur padamu, karena aku takut kehilangan cinta dan kepercayaanmu." Surat itu kuselipkan di bawah bantal. Tidak pernah kukirim, hanya kusimpan sebagai saksi bisu penderitaanku. Setiap kali Hasan atau Khalid memberiku uang, aku merasa seperti menusuk hatiku sendiri. Aku menerima uang itu dengan tangan gemetar, lalu mengirimkannya ke kampung dengan wajah penuh senyum palsu. Semua orang mengira aku adalah istri yang tabah, pekerja keras yang rela berkorban. Padahal sebenarnya aku sedang menjerit di dalam. Aku tidak bisa lagi membedakan diriku sendiri. Siapa aku? Apakah aku masih Sari yang polos dari desa? Atau aku sudah berubah menjadi wanita yang terperangkap dalam godaan? Kadang aku berdiri lama di depan cermin kecil di kamar. Aku menatap wajahku yang pucat, lingkar hitam di bawah mata, dan air mata yang tak pernah berhenti. Aku bertanya pada bayangan di cermin, apakah semua ini pantas? Apakah semua pengorbanan ini benar-benar untuk cinta, atau hanya untuk menutupi kelemahanku? Malam-malamku semakin dipenuhi doa. Aku memohon ampun pada Allah, sujud lebih lama, menangis lebih dalam. Aku tahu apa yang kulakukan salah, tapi aku merasa tidak punya pilihan lain. Yang membuatku semakin remuk adalah ketika suamiku menulis lagi, "Sari, aku sangat bangga padamu. Kamu istri yang setia, istri yang luar biasa. Tanpa kamu, mungkin aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku janji,
Kalau aku sembuh, aku akan membahagiakanmu seumur hidupku. Membaca kalimat itu membuatku hampir pingsan. Ia menyebutku setia, padahal aku sedang mengkhianatinya. Ia menyebutku luar biasa, padahal aku hanyalah istri yang jatuh dalam dosa. Aku sering berteriak dalam hati, "Ya Allah, andai suamiku tahu yang sebenarnya, apakah ia masih bisa memaafkanku? Apakah ia masih bisa melihatku sebagai istri yang layak dicintai?" Tapi aku tidak pernah punya keberanian untuk jujur. Aku memilih diam, memilih memikul rahasia ini sendirian. Di sela-sela pekerjaan, aku mulai sering mencatat dalam buku harian kecil. Aku menulis tentang rasa bersalahku, tentang dilema yang kurasakan, tentang harapan agar semua ini segera berakhir. Kadang aku menutup buku itu dengan air mata menetes di halamannya. Hari demi hari terasa seperti siklus tanpa akhir. Bekerja di siang hari, menangis di malam hari. Mengirim uang dengan wajah penuh harapan, lalu menyesali diriku sendiri setelahnya. Aku benar-benar terjebak. Uang itu memang menyelamatkan suamiku, tapi di saat yang sama, uang itu juga membunuh perlahan harga diriku. Hidupku serasa terbagi dua. Di satu sisi aku adalah pahlawan bagi keluargaku di kampung, di sisi lain aku adalah wanita yang paling berdosa di rumah majikan. Dan semakin lama, aku mulai menyadari bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dari semua ini. Aku harus memilih, terus menjalani hidup penuh kepura-puraan, atau berani menghadapi kenyataan pahit yang menantiku. Hari itu terasa berbeda. Aku baru saja menerima kabar dari kampung, suamiku sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Ia bisa berjalan normal, bahkan sudah mulai membantu di sawah bersama ayahku. Kabar itu seharusnya membuatku melompat kegirangan. Tapi entah mengapa, dadaku justru terasa berat, seperti ada beban yang menekan begitu keras. Aku duduk lama di kamar, memeluk foto keluarga yang mulai kusam. Air mataku menetes satu persatu. Aku berbisik lirih, "Mas, Rani, akhirnya doa kita dijawab Allah. Kalian sehat, kalian bahagia, tapi aku sudah tidak utuh lagi." Beberapa hari kemudian, kontrakku hampir selesai. Aku seharusnya senang karena akan segera pulang. Tapi ketakutan menghantuiku. Bagaimana aku bisa menatap wajah suamiku? Bagaimana aku bisa menjawab senyum polos anakku? Rahasia yang kupikul terlalu besar. Aku mulai sering menyendiri. Hasan dan Halid tidak lagi mendekatiku seperti dulu, mungkin karena mereka tahu aku akan segera kembali ke tanah air. Anehnya, aku justru merasa lega. Seolah rantai yang mengikatku perlahan mulai terlepas. Tapi bekas luka di hatiku tak mungkin hilang. Malam terakhir sebelum kepulanganku, aku menulis surat panjang untuk diriku sendiri. Surat itu bukan untuk suamiku, bukan untuk anakku, tapi untuk Sari, perempuan yang pernah polos, lalu berubah karena keadaan. "Sari, kau sudah melewati jalan yang penuh air mata. Kau jatuh, kau terseret, tapi kau tetap berdiri. Jangan lagi kau biarkan rasa bersalah menghancurkanmu. Suamimu sembuh, anakmu sehat, itu karena pengorbananmu. Jangan biarkan dosa menutupi semua cinta yang masih ada di hatimu. Belajarlah memaafkan dirimu sendiri." Aku melipat surat itu, menyelipkannya di dalam buku harian yang selalu menemaniku. Aku tahu suatu hari aku harus jujur pada diriku sendiri, dan mungkin pada keluargaku. Tapi tidak sekarang. Saat pesawat lepas landas, aku menatap jendela. Kota asing itu semakin mengecil di bawah sana, membawa pergi semua kenangan pahit yang kutinggalkan. Aku berbisik lirih, "Ya Allah, jadikan ini akhir dari segala dosaku. Izinkan aku pulang sebagai istri dan ibu yang lebih baik." Sesampainya di bandara tanah air, aku melihat suamiku berdiri dengan tubuh tegap, wajahnya cerah, senyumnya hangat. Rani berlari kecil menghampiriku sambil memanggil, "Mama, Mama." Aku hampir tidak bisa menahan air mata. Aku memeluk mereka erat-erat, seolah tidak ingin pernah melepaskan lagi. Di pelukan itu, aku merasa hancur sekaligus utuh. Hancur karena rahasia besar yang masih kusimpan, utuh karena cinta keluargaku yang masih begitu murni. Sepanjang perjalanan pulang ke desa, suamiku bercerita tentang kesehatannya, tentang sawah yang mulai hijau kembali, tentang rencana masa depan. Ia tidak henti-hentinya berterima kasih. Aku hanya tersenyum, meski di dalam hati aku terus berkata, "Mas,
Andai kau tahu semua yang sudah kulakukan, apakah kau masih bisa memandangku dengan penuh cinta seperti ini? Tapi aku memilih diam. Mungkin suatu hari aku akan jujur, mungkin suatu hari aku akan berani mengungkapkan segalanya. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin menikmati kebahagiaan sederhana bersama orang-orang yang kucintai. Aku sadar, hidup tidak selalu hitam putih. Kadang kita dihadapkan pada pilihan yang sama-sama menyakitkan. Dan aku sudah memilih jalan yang penuh luka ini. Malam itu, di rumah sederhana kami di desa, aku menatap langit penuh bintang. Aku berdoa dalam hati, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyembuhkan suamiku. Terima kasih Engkau masih memberiku kesempatan untuk kembali ke pangkuan keluarga. Ampuni segala dosaku, ampuni segala kelemahanku. Jadikan aku istri dan ibu yang lebih baik, agar pengorbanan ini tidak sia-sia." Air mataku mengalir pelan, tapi kali ini terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin, aku bisa memaafkan diriku sendiri. Dan itulah akhir dari kisahku. Kisah seorang TKW yang rela menjadi selingkuhan demi menyelamatkan suaminya, meski harus mengorbankan harga dirinya. Kisah penuh air mata, penyesalan, tapi juga cinta yang begitu besar. Aku tidak tahu bagaimana sejarah akan menilainya. Tapi bagiku, ini adalah bukti bahwa cinta seorang istri kadang bisa membawa pada jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup memang penuh dengan cobaan, pilihan sulit, dan pengorbanan yang kadang tidak bisa kita bayangkan. Seorang istri rela mengorbankan dirinya demi suami yang ia cintai, meski harus menanggung rasa sakit dan air mata. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah, bahwa kesetiaan, cinta, dan pengorbanan adalah hal yang sangat berharga. Mari kita doakan semoga semua TKW yang sedang berjuang di negeri orang selalu diberikan perlindungan, kekuatan, dan jalan terbaik untuk hidup mereka. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta keluarga yang harmonis penuh kasih sayang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kisah penuh pelajaran ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.